Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali melalui video pembelajaran tematik 7 subtema 1. Masih membahas benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Dan kali ini kita akan membahas PKN dan bahasa Indonesia. Baik, sebelumnya mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Yang kedua, siswa mengidentifikasi simbol Pancasila sebagai benda hidup dan tak hidup. Dan yang ketiga, membuat kalimat dari gambar sebagai ciri-ciri benda hidup. Baiklah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, masih ingat dengan lambang negara kita? Iya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, lambang negara bisa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Tentunya sebelumnya kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai ke-3 pada materinya sebelumnya ya. Iya, pinter. Yang terakhir pohon beringin ya anak-anak ya. Nah, sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Baik. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Ya, apa anak-anak? Kepala banteng. Nah, apa bunyinya silanya yang keempat? Yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ayo coba ulangi dari rumah. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Bunyinya silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, kalau sudah kalian bisa mengetahui simbol sila keempat berikut bunyinya, nah buktikan sekarang ya. Ada di buku tugas tema kalian, yaitu menggunting dan tempelkan pada tempat yang tersedia. Ya, di halaman berapa? Di halaman 19. Ya, apa bunyinya yang pertama? Kerakyatan. Ya, nanti di bawahnya ada susunan potongan-potongan sila yang belum tersusun rapi. Nah, tugas kalian adalah menggunting terlebih dahulu lalu ditempel. Di halaman berapa? Di halaman 19 tema 7. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk menganalisa simbol-simbol Pancasila. Apakah benda hidup dan benda tak hidup? Sekarang nomor 1. Bintang. Apakah bintang benda hidup atau benda tak hidup? Pintar. Bintang itu termasuk benda tidak hidup. Nah, sekarang lanjutkan analisa kalian di rumah ya. Yang kedua, rantai apakah benda hidup atau tidak hidup? Nah, nanti di checklist salah satu saja ya. Nomor 3, pohon beringin termasuk benda hidup atau tidak hidup? Nomor 4, kepala banteng, benda hidup atau tidak hidup ya? Ingat, yang keempat itu kepala banteng, bukan bantengnya, tapi kepala banteng ya. Nomor 5, padi dan kapas termasuk benda hidup atau tidak hidup ya? Nah, buktikan nanti di halaman 18. Nanti beri tanda checklist mana termasuk benda itu termasuk benda hidup atau tidak hidup ya. Baik. Nah, ini adalah banteng. Tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Tahukah kamu apa makanan yang disukai banteng? Nah, mari kita cari informasinya dan tuliskan di bawah ini.
Banteng bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Nah, banteng makanannya bisa rumput, daun, dan buah-buahan. Nah, itu ya. Berarti banteng termasuk benda hidup atau tidak hidup, anak-anak? Iya, dia termasuk benda hidup. Nah, kalau kepala banteng? Iya, pinter. Kepala banteng bukan ya, anak-anak ya. Kan sudah nggak ada tubuhnya. Kepalanya aja. Nah, kita harus teliti nanti mengidentifikasi mana benda hidup dan tidak hidup. Kalau banteng ini dia termasuk benda hidup. Cara bergeraknya yaitu dengan cara berlari dan berjalan ya. Kalau makanannya bisa rumput, daun, dan buah-buahan. Nah, benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk makanan sehat. Nah, di halaman 22 sampai 23 nanti kalian disuruh untuk membuat kalimat berdasarkan gambar ya. Kalau Bu Zum kasih contoh, itu ada Beni. Nah, Bu Zum mau bikin kalimat, ingat, kalau membuat kalimat kita lihat gambarnya dulu sedang apa. Yang pertama, yang kedua kita kasih nama dulu, namanya siapa. Nah, apa yang dilakukan? Nah, nanti tulis. Contohnya nomor 1, Beni suka makan sayur. Karena Beni sedang makan sayur ya, jadi kita sebutkan Beni suka makan sayur. Itu contoh dari Bu Zum. Nanti boleh kalian berkreasi, tergantung dari kemampuan kalian, boleh membuat kalimat sesuka kalian. Ingat, kalimatnya yang baik dan benar ya. Nanti dilanjutkan halaman 22 sampai 23. Ada 3 gambar yang harus kalian buat kalimatnya ya. Alhamdulillah, sampai di sini pembahasan tematik 7, subtema 1, yaitu tentang bagaimana kita mengenal simbol Pancasila yang keempat. Yaitu apa anak-anak simbolnya tadi? Pinter, kepala banteng. Bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan bagaimana kita mengenal ciri-ciri makhluk hidup beserta bagaimana kita membuat kalimat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai di sini materi tematik 7 tentang benda hidup dan tak hidup. Semoga dapat dipahami ya. Cukup sekian, tetap semangat belajar dari rumah dan patuhi nasihat orang tua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.